Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap istiqomah kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita insya Allah akan melanjutkan belajar PABP terkait sholat Jumat. Ini menyambung dari materi yang kemarin terkait sholat wajib berjamaah. Tidak panjang kalam, langsung saja kita bedah dari pengertiannya. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Ini pengertian dari sholat Jumat. Nah, terkait dengan dalil, ya kita bisa lihat dari surat Al-Jumu'ah ayat 9, di mana Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahui. Nah, ini dalil yang memerintahkan kita untuk sholat Jumat. Selanjutnya, hukum. Ya, tentu saja hukumnya adalah wajib ya bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Inilah syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sudah tentu yang pertama adalah Islam. Ya, orang Islam ya yang mengaku orang Islam berarti berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, baligh atau dewasa. Ya, anak-anak tidak diwajibkan. Yang selanjutnya adalah berakal. Ya, orang gila itu tidak diwajibkan. Laki-laki, yang selanjutnya perempuan itu juga tidak diwajibkan. Sehat, ya artinya orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah menetap atau bermukim, tidak sedang musafir. Nah, bagi orang yang musafir itu tidak ada syarat wajib ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, selain syarat wajib adalah syarat syah ya yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat wajib sholat Jumat ya. Di antaranya yang pertama dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim ya, oleh penduduknya. Yang selanjutnya dilaksanakan secara berjamaah. Jika munfarid itu berarti tidak sah sholatnya Jumatnya. Selanjutnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, ini jangan sampai sholat Jumat ya dilaksanakan di waktu asar, berarti tidak sah. Gitu. Harus di waktu zuhur. Selanjutnya adalah salat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Nah, ini syarat sahnya. Ya, jika belum khutbah ya atau di antara khutbah itu dilaksanakan salat Jumat berarti tidak sah salatnya. Oke, itu syarat sahnya. Selanjutnya adalah sunnah salat Jumat. Ini yang harus kita ketahui dan untuk kita amalkan. Yang pertama sunnahnya adalah mandi. Ya, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua memakai pakaian yang bagus ya dan disunahkan berwarna putih. Nah, selanjutnya memakai wangi-wangian. Nah, ini sunnah ya, makanya disiapkan ya untuk wangi-wangiannya ketika mau melaksanakan salat Jumat. Yang selanjutnya adalah memotong kuku, yang menggunting kumis dan menyisir rambut. Yang selanjutnya menyegerakan pergi ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Seperti yang tadi sudah
kita ketahui ya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang selanjutnya adalah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ya. Ini sunnah atau salat untuk menghormati masjid. Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran atau berzikir ya sebelum khutbah atau sambil menunggu khutbah. Dan yang terakhir memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ini merupakan adab ya dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama meluruskan saf atau barisan. Nah, biasanya jamaah sholat Jumat itu tidak beraturan. Ya, makanya ketika kita melihat saf di depan yang kosong, kita isi. Selanjutnya adab yang kedua adalah ketika khatib sedang berkhutbah, ya, tidak boleh berbicara satu kata pun. Nah, ini seperti hadis Rasulullah SAW ya yang mengatakan bahwa jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, ya, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Nah, ini menurut sebuah keterangan juga mengatakan bahwasanya ketika khatib sedang khutbah, ya, dan kita berbicara maka sia-sialah ya ibadah sholat Jumat kita. Dalam artian ibadah sholat Jumat kita tidak sempurna. Ya, makanya ini yang harus diperhatikan. Ya, ketika khatib sedang berkhutbah maka kita diam dan dengarkan. Selanjutnya rukun khutbah Jumat. Nah, ini untuk khutbahnya ya. Dan teman-teman khususnya yang ikhwan itu harus mengetahui ini dan coba belajar untuk bisa berkhutbah. Yang pertama apa rukunnya? Yaitu mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya adalah membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Selanjutnya berwasiat, ya, berwasiat tentang ketakwaan. Selanjutnya membaca ayat Al-Qur'an ya pada salah satu atau 2 khutbahnya dan berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, ini merupakan rukun. Manakala salah satunya tidak ada, maka batalah khutbah tersebut. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat khutbah Jumat. Nah, apa syaratnya? Sebelum khutbah gitu ya, berkhutbah atau khatib berkhutbah, khatib atau khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Ini adalah waktu zuhur. Jadi khutbah ini dilakukan pada waktu zuhur syaratnya. Yang selanjutnya adalah khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Nah, ini khatib ya harus coba diusahakan untuk berdiri. Ya, ini syarat. Selanjutnya khatib hendaklah duduk ya di antara 2 khutbah. Nah, ketika khutbah pertama selesai, khatib itu duduk ya syaratnya. Dan selanjutnya ya khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas ya, supaya mudah dipahami oleh jamaah. Selanjutnya khutbah dilaksanakan secara berturut-turut ya jarak antara keduanya. Ya, jadi tidak ada jeda yang panjang sekali di antara kedua khutbah. Yang selanjutnya adalah khatib ya bersuci dari hadas dan najis. Nah, ini khatib ya harus suci. Dan yang terakhir khatib menutup aurat ya. Jadi jangan sampai ketika mau berkhutbah ya aurat kita terlihat. Nah, ini sebagai syarat ya harus terpenuhi dulu baru bisa berkhutbah. Nah, selanjutnya adalah sunnah khutbah Jumat. Nah, apa sunnahnya? Khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Nah, ini sunnahnya. Ya, makanya kita atau di masjid-masjid kita gitu ya ada mimbar gitu ya atau ada tempat yang ditinggikan sehingga semua jamaah bisa melihat khatib. Selanjutnya khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, lantang dan mudah dipahami. Ya, ini sunnahnya. Selanjutnya khatib menghadap ke jamaah salat Jumat. Nah, yang selanjutnya khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Selanjutnya khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi dan berwasiat. Nah, ini harus tertib, harus berurutan.
Nah, selanjutnya jamaah salat Jumat hendaklah diam. Nah, ini sunnahnya ya. Tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. Selanjutnya khatib hendaklah memberi salam ya. Dan yang terakhir khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam mendengarkan azan. Ini adalah sunnahnya. Oke, nah yang terakhir adalah hikmah dari salat Jumat. Apa itu hikmahnya? Yang pertama memuliakan hari Jumat. Tentu ya, bahwasanya hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam ya. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmahnya. Yang selanjutnya adalah menguatkan tali silaturahim. Selanjutnya membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Ya, makanya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi dikatakan ya, bersegeralah walaupun sedang berjual beli gitu ya. Hentikanlah berjual beli. Nah, yang selanjutnya menambah wawasan kita melalui materi-materi yang ada pada khutbah Jumat ya. Dan yang terakhir hikmahnya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah dari sholat Jumat ya, ataupun yang akan kita dapatkan kita ya manakala kita melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ya teman-teman semua, karena bisa yakin ya teman-teman sudah mulai dewasa dan balik, makanya teman-teman harus paham atau memahami sholat Jumat sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat dengan sesuai ketentuan syariat. Sekian yang bisa Mister sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.